Pernahkah kamu membayangkan seseorang bisa menipu dunia keuangan selama lebih dari puluhan tahun, bahkan membuat para miliarder berebut untuk memberinya uang? Bagaimana mungkin seorang pria yang dihormati, mantan ketua Nasdaq, justru menjadi dalang dari penipuan terbesar dalam sejarah modern? Ini adalah kisah Bernie Madoff, seorang master manipulasi yang mengubah kepercayaan menjadi senjata mematikan, meruntuhkan mimpi ribuan orang, dan meninggalkan jejak luka finansial senilai miliaran dolar. Tapi, apa sebenarnya yang mendorongnya untuk melakukan semua ini? Keserakahan, tekanan, atau sesuatu yang lebih gelap? Mari kita selami. Untuk memahami bagaimana Bernie Madoff bisa menipu begitu banyak orang, kita harus kembali ke awal perjalanannya. Tahun 1960, seorang pemuda berusia 22 tahun dengan modal hanya $5.000 memulai firma investasinya sendiri, Bernard L. Madoff Investment Securities. Di masa itu, Wall Street sedang berkembang pesat, dan Madoff termasuk generasi baru yang memanfaatkan teknologi serta strategi inovatif untuk menarik perhatian investor. Ia bukan sekedar pemain kecil. Madoff dikenal sebagai pionir dalam penggunaan teknologi perdagangan elektronik, membuat perusahaannya bergerak lebih cepat daripada pesaing. Reputasinya melesat ketika ia menawarkan konsistensi hasil investasi yang tampak stabil, bahkan ketika pasar sedang goyah. Bagi banyak orang, Madoff bukan hanya seorang manajer investasi, tapi juga simbol keandalan. Kesuksesan Bernie Madoff tidak terhenti pada perusahaannya sendiri. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, ia mencapai puncak pengaruh ketika terpilih menjadi ketua Nasdaq, bursa saham teknologi terbesar di dunia, sebanyak 3 kali. Sebuah posisi yang bergengsi yang hanya bisa dipegang oleh segelintir orang dengan reputasi dan integritas luar biasa. Sebagai ketua Nasdaq, Madoff menjadi wajah dari inovasi dan modernisasi pasar saham Amerika. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh yang mendorong transisi dari perdagangan manual menuju sistem perdagangan elektronik. Di mata publik, ia bukan sekedar pelaku bisnis, tapi seorang visioner yang membawa industri keuangan ke era baru. Keberadaannya di posisi strategis ini memberi dampak besar. Investor, bank, bahkan regulator memandangnya sebagai figur yang tak hanya cerdas, tapi juga terpercaya. Nama Madoff menjadi jaminan kualitas, dan setiap keputusan investasinya hampir tak pernah dipertanyakan. Status ini tanpa disadari menjadi perisai yang sangat kuat, membuatnya nyaris kebal dari kecurigaan selama puluhan tahun. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa sebenarnya skema Ponzi. Bayangkan kamu memberi uang kepada seseorang yang mengaku bisa mengelola investasi dengan keuntungan tinggi dan stabil. Di bulan berikutnya, ia benar-benar memberimu keuntungan, tapi ada rahasia yang disembunyikan. Keuntungan itu bukan berasal dari investasi, melainkan dari uang yang baru saja diberikan oleh investor lain. Itulah inti skema Ponzi, membayar investor lama menggunakan uang dari investor baru. Selama ada aliran dana masuk, skema ini tampak berjalan mulus. Investor lama merasa puas, lalu merekomendasikan teman atau keluarga untuk ikut. Semakin banyak yang bergabung, semakin besar pula ilusi sukses yang tercipta. Tapi begitu arus dana terhenti, atau terlalu banyak investor menarik uang sekaligus, seluruh skema runtuh, seperti kartu domino. Lalu, apa bedanya dengan investasi legal? Pada investasi yang sah, keuntungan berasal dari kegiatan ekonomi nyata, membeli saham, obligasi, properti, atau aset lain yang menghasilkan pendapatan. Semua transaksi diawasi, dilaporkan, dan hasilnya bisa diverifikasi secara transparan. Sementara skema Ponzi, tidak ada kegiatan investasi yang nyata, hanya perpindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya, sampai pada akhirnya dana benar-benar habis. Rahasia terbesar Bernie Madoff bukan hanya skema Ponzi yang ia jalankan, tapi bagaimana ia berhasil membuat terlihat nyata dan meyakinkan selama lebih dari 2 dekade. Ia memahami satu hal penting. Dalam dunia investasi, kepercayaan adalah mata uang paling berharga, dan Bernie Madoff mengelolanya dengan presisi, seperti seorang maestro. Pertama, ia tidak pernah menjanjikan keuntungan yang terlalu tinggi. Sebaliknya, ia menawarkan angka yang tampak realistis, sekitar 10 hingga 12% per tahun, stabil, tanpa fluktuasi besar. Bagi investor, hasil ini terdengar aman dan kredibel, bahkan ketika pasar sedang bergejolak. Strategi ini membuatnya terkesan seperti investor jenius atau tahu cara menghindari resiko besar. Kedua, ia mengendalikan arus informasi dengan ketat. Investor tidak pernah benar-benar tahu kemana uang mereka diinvestasikan.
Laporan keuangan dibuat sedemikian rapi dan detail, lengkap dengan transaksi fiktif yang tampak sah. Semuanya dirancang untuk menghapus rasa curiga. Bernie Madoff tidak hanya bermain di angka, ia bermain di pikiran manusia. Ia memahami bahwa keputusan investasi seringkali dipengaruhi oleh emosi, rasa percaya, atau citra, bukan semata logika. Untuk itu, ia merancang strategi psikologis yang halus, namun mematikan. Ia memanfaatkan social proof. Madoff tahu bahwa rekomendasi dari orang terkenal atau tokoh berpengaruh bisa menjadi tiket masuk ke hati calon investor. Ketika miliarder, tokoh politik, bahkan yayasan amal besar mempercayainya, kepercayaan itu menular. Orang berpikir, kalau mereka saja percaya, pasti aman. Efek domino ini membuatnya tidak perlu gencar promosi. Klien lamanya menjadi agen pemasaran terbaik. Ia menciptakan aura eksklusivitas. Tidak semua orang bisa berinvestasi di Madoff Securities. Justru banyak orang yang ditolak saat mencoba masuk. Strategi ini membalik psikologi calon investor. Penolakan malah meningkatkan rasa ingin memiliki. Bagi sebagian orang kaya, menjadi klien Madoff seperti mendapat kartu anggota klub rahasia kelas atas. Ia juga membangun kredibilitas profesional lewat bahasa tubuh dan gaya hidup. Madoff tampil rapi, berbicara tenang, penuh keyakinan, dan tidak pernah terkesan sedang menjual sesuatu. Gaya hidupnya mencerminkan kesuksesan, namun tidak berlebihan, cukup mewah untuk menunjukkan kemampuan, namun cukup rendah hati untuk terlihat tulus. Ditambah lagi, jabatannya sebagai mantan ketua Nasdaq menjadi stempel sahih yang membuatnya nyaris tak tersentuh oleh keraguan. Dengan kombinasi pengaruh sosial, rasa eksklusif, dan kredibilitas yang ia bangun selama bertahun-tahun, Madoff berhasil menciptakan lingkaran kepercayaan yang begitu kuat. Ia tidak perlu memaksa investor, mereka datang sendiri, bahkan merasa beruntung bisa menitipkan uang padanya. Dan disitulah permainan psikologisnya berhasil dengan sempurna. Banyak orang yang bertanya, apa yang sebenarnya memotivasi Bernie Madoff? Apakah ia sejak awal berniat menipu, atau semua ini bermula dari langkah kecil yang salah? Beberapa analisis percaya bahwa di awal karirnya, Madoff mungkin tidak memulai dengan niat kriminal. Ada kemungkinan ia menghadapi periode kerugian atau hasil yang tak sesuai dengan janji kepada klien. Untuk menyelamatkan reputasi, ia mengambil jalan pintas, membayar keuntungan dari uang investor baru. Ia mungkin menganggapnya sementara, sampai keadaan membaik, tapi masalahnya, keadaan itu tidak pernah membaik. Disinilah efek domino dimulai. Setiap kali ia menggunakan uang investor baru untuk membayar yang lama, ia harus menjaga aliran dana masuk tetap stabil. Semakin banyak yang ia bayarkan, semakin besar kebutuhan untuk menarik klien baru. Dan setiap kali ia sukses, rasa takut ketahuan semakin menumpuk. Pada titik ini, ia bukan lagi hanya mempertahankan reputasi, ia membangun benteng kebohongan yang sulit dihentikan. Tentu, keserakahan ikut berperan. Semakin lama skema ini berjalan, semakin besar pula uang yang ia kendalikan, dan semakin nyaman gaya hidup yang ia nikmati. Tekanan sosial dari lingkaran investor kaya, tuntutan untuk selalu memberi hasil positif, dan rasa gengsi pribadi yang membuatnya terjebak dalam lingkaran setan. Ia mungkin mulai dengan satu kebohongan kecil, tapi seperti bola salju yang menggelinding, kebohongan itu tumbuh menjadi longsoran yang akhirnya menghancurkan segalanya. Selama lebih dari 2 dekade, Bernie Madoff berhasil menjaga ilusi kesuksesan. Tapi tahun 2008, badai besar melanda, krisis finansial global. Pasar saham anjlok, bank-bank kolaps, dan para investor panik. Dalam situasi seperti ini, satu hal yang pasti terjadi, semua orang ingin menarik uangnya secepat mungkin. Bagi investor Madoff, inilah waktu untuk mencairkan keuntungan yang selama ini terlihat stabil di laporan bulanan mereka. Permintaan penarikan dana datang bertubi-tubi, jumlahnya mencapai miliaran dolar. Masalahnya, uang itu tidak pernah benar-benar diinvestasikan. Dana yang ada hanyalah sisa dari uang investor baru, dan kini hampir tidak ada lagi yang mau menaruh uang di tengah krisis. Seperti permainan kursi musik, begitu musik berhenti dan kursi tak cukup untuk semua pemain, wajah asli pemain ini terlihat. Madoff tidak lagi bisa membayar investor lama karena tidak ada aliran dana masuk. Benteng kebohongan yang ia bangun selama puluhan tahun mulai retak, lalu runtuh dalam hitungan minggu. Ia tahu permainan ini tidak bisa berlanjut lagi. Dalam suasana yang tegang, namun tampak seperti hari biasa, Madoff memanggil kedua putranya, Mark dan Andrew, ke kantornya. Dengan wajah pucat dan suara berat, ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidup keluarga mereka selamanya. It's all one big lie.
Ia mengaku bahwa seluruh bisnis investasinya hanyalah skema Ponzi raksasa. Tidak ada investasi nyata, tidak ada keuntungan yang dijanjikan. Semua laporan keuangan yang mereka lihat selama ini hanyalah ilusi. Putra-putranya terkejut, bahkan merasa dikhianati. Selama bertahun-tahun mereka percaya ayah mereka adalah sosok jenius keuangan yang jujur. Mereka mencoba mencerna kenyataan bahwa nama keluarga mereka kini terkait dengan penipuan terbesar dalam sejarah modern. Madoff mengaku tidak bisa lagi memenuhi permintaan penarikan dana dari para investor. Ia menyadari bahwa kejatuhan total sudah di depan mata. Dalam pengakuan itu, ia tidak hanya menyerahkan rahasia kelamnya, tapi juga memutus warisan nama baik yang ia bangun selama puluhan tahun. Tidak lama setelah pengakuan tersebut, kedua putra mereka melakukan hal yang berat. Mereka melaporkan ke pihak berwenang, dan hanya dalam waktu 24 jam, Bernie Madoff, mantan ketua Nasdaq, ikon investasi, dan ayah mereka sendiri ditangkap oleh FBI di apartemennya di Manhattan. Kejatuhan Bernie Madoff tidak hanya menghancurkan dirinya, tapi juga menghantam keras ribuan orang di seluruh dunia. Perkiraan total kerugian mencapai 65 miliar dolar, angka yang nyaris tak terbayangkan. Uang itu bukan hanya milik para miliarder atau bank besar, tetapi juga dana pensiun, yayasan amal, bahkan tabungan hidup keluarga biasa. Banyak korban kehilangan segalanya dalam semalam. Ada yang harus menjual rumah, menunda pensiun, atau kembali bekerja di usia senja hanya untuk bertahan hidup. Yayasan amal yang selama ini mendanai pendidikan, riset medis, dan bantuan sosial terpaksa gulung tikar karena dana mereka lenyap. Di balik angka besar ini, ada ribuan kisah kecil tentang kehilangan dan keputusasaan. Namun kerugian finansial hanyalah setengah dari tragedi. Dampak psikologisnya jauh lebih besar dan dalam. Rasa malu, dikhianati, dan hilang kepercayaan menghantui para korban. Banyak dari mereka merasa tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan keyakinan bahwa dunia keuangan bisa dipercaya lagi. Beberapa korban mengalami depresi berat, bahkan ada yang memilih mengakhiri hidupnya karena tak sanggup menanggung beban mental dan sosial akibat skandal ini. Ironisnya, banyak korban adalah teman, kenalan, atau bahkan keluarga jauh dari Madoff sendiri. Mereka percaya pada hubungan personal, percaya pada reputasi, dan percaya pada sosok yang mereka kenal selama puluhan tahun. Kasus Bernie Madoff menjadi pengingat keras bahwa dalam dunia investasi, kepercayaan saja tidak cukup. Dua hal yang harus selalu menjadi tameng utama investor adalah transparansi dan audit independen. Transparansi berarti setiap pergerakan dana, strategi investasi, dan hasil yang diperoleh dapat diakses dan diverifikasi. Investor berhak tahu kemana uang mereka diinvestasikan, bukan hanya menerima laporan yang terlihat rapi di atas kertas. Jika detail investasi terlalu samar, atau manajer investasi enggan menjelaskan secara terbuka, itu adalah tanda bahaya pertama. Audit independen adalah lapisan keamanan berikutnya. Perusahaan investasi yang sehat diawasi oleh pihak ketiga yang benar-benar netral, bukan auditor internal yang bisa dimanipulasi. Dalam kasus Madoff, ia memilih auditor kecil yang tidak memiliki kapasitas untuk mengaudit bisnis skala miliaran dolar. Sebuah isyarat mencurigakan yang sayangnya diabaikan banyak orang. Dan yang paling sederhana, namun sering diabaikan, jangan percaya pada hasil yang terlalu mulus. Dalam dunia nyata, tidak ada investasi yang menghasilkan keuntungan stabil tanpa resiko. Pasar keuangan naik turun secara alami jika ada yang menjanjikan hasil tinggi secara konsisten, terutama saat pasar sedang jatuh, itu layak jadi sinyal tanda bahaya. Skandal Bernie Madoff bukan sekedar cerita kriminal finansial terbesar abad ini. Ia menjadi peringatan global bagi seluruh dunia keuangan. Ledakan kasus ini mengguncang kepercayaan publik, membuat regulator, bank, dan perusahaan investasi di seluruh dunia meninjau ulang prosedur keamanan mereka. Setelah skandal ini terbongkar, banyak negara memperketat aturan pengawasan pasar modal. Amerika Serikat memperkuat peran Securities and Exchange Commission atau SEC, meningkatkan kewajiban pelaporan, dan memperketat standar audit independen. Sistem pengawasan transaksi pun dibuat lebih transparan, agar tidak ada lagi satu orang atau satu perusahaan yang bisa mengendalikan informasi sepenuhnya, seperti yang dilakukan Madoff. Tapi mengapa cerita ini masih relevan hingga hari ini? Karena pola penipuannya tidak mati. Skema Ponzi dan penipuan investasi terus berevolusi, menyesuaikan diri dengan teknologi baru, mulai dari investasi kripto, trading ilegal, hingga penipuan berbasis media sosial. Kasus ini adalah pengingat abadi bahwa kepercayaan harus dibangun di atas transparansi, bukan sekedar reputasi. Ia mengajarkan bahwa keserakahan dan rasa takut kehilangan bisa membuat orang cerdas pun menjadi buta. Dan yang terpenting, ia mengingatkan kita
dalam dunia keuangan tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang aman. Itulah kisah kelam Bernie Madoff, seorang yang pernah dipuja sebagai legenda Wall Street, tapi berakhir sebagai simbol penipuan terbesar dalam sejarah. Semoga cerita ini bukan hanya menghibur, tapi juga memberi pelajaran berharga untuk kita semua, agar lebih waspada dalam mengelola keuangan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu update setiap ada video baru. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan ingat, dalam dunia investasi, pengetahuan adalah benteng pertahanan terbaik.